adik-adik, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori, Today Story bersama Kak Citra. Judul cerita Tori hari ini, Dua Anak Kasar. Gimana ya ceritanya? Adik-adik duduk manis dan dengarkan. Ada dua anak yang sangat kasar sikapnya terhadap ibu mereka. Namanya Pam dan Dick. Ibu mereka sangat lembut dan baik hati. Beliau tak pernah memarahi atau menghukum Pam dan Dick bila mereka berlaku kasar terhadapnya. Sayang, kebaikannya itu membuat Pam dan Dick semakin menjadi-jadi kasarnya. Mereka berulang-ulang mengatakan, Tidak, pokoknya tidak mau. Dalam satu hari. Sekalipun tak pernah mereka mau disuruh membantu, bahkan menutup pintu pun tidak. Walaupun begitu, ibu mereka selalu menidurkan Pam dan Dick dengan penuh kasih sayang dan menciumi mereka pada malam hari. Bukan hanya itu, beliau juga memasakkan masakan yang enak-enak setiap hari, membelikan pakaian yang bagus, dan masih banyak lagi. Beliau tidak pernah mempedulikan sikap kasar anak-anaknya kepadanya dan selalu menyayangi mereka. Hati beliau sedih melihat anak-anaknya sama sekali tidak menyayanginya. Padahal kasih sayangnya kepada mereka sangat besar. Tak baik jika anak mempunyai ibu yang tidak mereka sayangi, pikir beliau. Bila mereka memang sayang padaku, tentu sikap mereka lembut dan penurut. Tapi karena mereka tidak sayang kepadaku, mereka jadi kasar, mementingkan diri sendiri, dan tidak pernah manis. Beliau berpikir-pikir apa yang sebaiknya dilakukannya. Mungkin sebaiknya mereka punya ibu yang lain. Maka pergilah beliau ke rumah ibu bijaksana. Diceritakannya kesedihan hatinya kepada ibu bijaksana. Ibu bijaksana mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu mengangguk-ngangguk. Dia tahu bagaimana kasarnya Pam dan Dick. Mereka tak tahu aturan sama sekali. Ibu yang selembut dan sebaik ini terlalu bagus untuk mereka. Ada gadis kecil yang belum pernah merasakan kasih sayang ibu seumur hidupnya, ujar ibu bijaksana. Namanya Rosemary. Tentu dia senang sekali bila mempunyai ibu seperti kau. Maukah kau ke rumahnya? Oh ya, aku mau, jawab ibu Pam dan Dick. Tapi tolong beritahukan kepada Pam dan Dick kemana aku pergi, serta berikan kepada mereka seorang ibu yang lain. Pam dan Dick sangat kaget menerima pesan dari pesuruh ibu bijaksana yang isinya menyuruh mereka datang ke rumahnya. Mereka sama sekali tak suka pada perempuan tua itu. Dia terlalu keras dan disiplin. Mereka takut. Selamat pagi, sapa ibu bijaksana ketika mereka sampai. Tadi ibu kalian ke sini dan minta supaya aku memberi kalian seorang ibu yang lain. Beliau mengatakan bahwa kalian tidak sayang padanya. Sikap kalian kasar, jahat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Itu tidak baik. Karena itu, kusuruh ibu kalian pergi menemani seorang gadis kecil yang manis. Rosemary namanya. Rosemary pasti menyayangi ibu kalian.
sebagai ganti ibu kalian, kalian boleh memilih seorang ibu yang lain. Oh, Seru Pam dan Dick terkejut. ibu mana yang boleh kami pilih? Hati mereka kecut mendengar berita itu. Akan kutunjukkan beberapa foto. Sahut ibu bijaksana. Ini, perempuan ini bisa memelihara kalian. Sukakah kalian padanya? Pam dan Dick memandang potret yang diperlihatkan ibu bijaksana. Perempuan dalam potret itu kelihatannya bertubuh tinggi dan sangat keras. Oh, itu pasti Nyonya Thomas. Ujar Pam. Dia pasti memukuli kita bila kita tidak mau melakukan perintahnya. Kelihatannya begitu. Ujar ibu bijaksana menanggapi komentar Pam. Ibu yang begitulah yang baik buat kalian. Lalu ibu bijaksana memperlihatkan potret lainnya. Oh, yang ini Nyonya Jones. Seru Dick. Rumahnya kotor dan berbau. Dia tak pernah masak makanan yang enak. Makanan di rumahnya dimasak asal jadi saja. Kita bisa mati kelaparan jika punya ibu seperti dia. Ya, tapi kalian tidak pernah berterima kasih kepada ibu kalian yang setiap hari berusaha memasak makanan yang enak-enak buat kalian. Ibu bijaksana berkata. Suaranya tajam. Ini, satu foto lagi. Pam dan Dick memandang potret seorang perempuan cantik yang berpakaian mewah. Oh, itu Nyonya Grey. Kata Dick. Kerjaannya pergi terus, tak pernah ada di rumah. Rumah kami pasti tidak terurus dan kami takkan pernah dicium sebelum tidur. Padahal ibu kalian selalu melakukannya. Ucap ibu bijaksana lagi. Ibu kalian tidak pernah meninggalkan kalian sendirian di rumah dan selalu mengantarkan serta mencium kalian sebelum kalian tidur. Apakah ibu mau mencium Rosemary sebelum dia tidur? Tanya Pam. Tentu saja. Kata ibu bijaksana. Rosemary adalah anak yang manis dan baik. Dia akan memeluk ibu kalian setiap malam dan merasa bersyukur mempunyai seseorang yang selembut dan semanis ibu kalian. Nah, ini, lihatlah foto yang lain lagi. Setelah itu, cepatlah pilih ibu mana yang kalian sukai. Pam dan Dick memandang potret yang ditunjukkan kepada mereka. Itu Nyonya Cross. Pam berkata, Kami tidak mau punya ibu seperti dia. Kalau marah, suaranya keras sekali. Dia suka berteriak-teriak dan mengunci anaknya di kamar bila tak mau menurut. Aku tak mau memilih ibu yang baru. Tiba-tiba Dick berkata, Aku ingin dirawat ibuku sendiri. Ibuku lebih manis dan baik bila dibandingkan dengan ibu-ibu itu. Kalau kalian benar-benar menganggap ibu kalian itu manis, tentu saja kalian takkan bersikap seolah-olah ibu kalian itu jahat. Kata ibu bijaksana. Kudengar kalian sering berteriak tidak mau bila disuruh membantu ibu kalian. Bukan hanya itu, kulihat kalian selalu cemberut dan bersikap tidak senang. Itukah sikap yang ditunjukkan oleh seorang anak yang menyukai ibunya? Tidak. Jadi, mau tidak mau, kalian harus memilih ibu yang baru. Aku sayang kepada ibuku sendiri. Kata Pam. Aku sayang ibuku. Air mata meleleh di kedua pipinya. Omong kosong. Sanggah ibu bijaksana. Kalau kau sayang, tentu kasih sayang itu kau tunjukkan kepadanya. Kau akan bersikap lembut dan tidak mementingkan diri sendiri. Tapi bagaimana sikap kalian? Kalian bersikap seolah-olah kalian membenci ibu kalian. Syukurlah dia bersama Rosemary sekarang. Aku yakin Rosemary akan sangat menyayanginya.
Jangan berikan ibuku kepada Rosemary. Dick berkata. Kembalikan ibuku kepadaku. Aku juga sayang ibu. Bukan hanya Rosemary yang menyayanginya. Tetapi ibu bijaksana tak mau percaya. Ya, kita lihat aja. Apakah ibu kalian percaya bahwa kalian menyayanginya? Katanya. Tetapi kalian terpaksa tinggal di sini bersamaku untuk sementara waktu. Ibumu sudah berjanji hendak menemani Rosemary sekurang-kurangnya seminggu lamanya. Kasihan gadis kecil itu, dia sedang sakit. Maka dengan berat hati, Pam dan Dick tinggal di rumah ibu bijaksana selama 1 minggu. Betapa tak senang hati mereka selama itu. Mereka dipaksa menuruti setiap perintah ibu bijaksana. Jika melanggar, mereka dikunci di dalam kamar. Dick dimarahi karena mengambil selai dari lemari. Sedang Pam tidak diberi kue karena bersikap tidak sopan. Ibu kita selalu manis, lembut, dan penuh kasih sayang. Isak Pam pada suatu hari setelah ia dipukul karena membanting pintu. Ibu menyayangi kita, walaupun kita tak tahu berterima kasih. Seharusnya kita bersikap manis kepada ibu. Dick menyambung dengan nada sedih. Siapa tahu ibu tak mau kembali ke rumah kita. Kita keterlaluan sih, kasar dan nakal. Berbeda dengan Rosemary. Dia pasti manis dan penuh kasih sayang. Tetapi syukurlah, ibu mereka kembali lagi. Tiba-tiba saja beliau muncul di depan pintu rumah ibu bijaksana. Pam dan Dick bersorak-sorai sambil berlari-lari memeluk beliau. Yeay! Hore, ibu pulang! Dick melompat dan bergelantungan pada leher ibunya. Pam memeluk erat-erat tubuh ibunya. Hampir ibu mereka tak bisa bernapas. Ibu, oh kami rindu sekali pada ibu. Pulanglah bu, rawat dan sayangilah kami. Kami mau berubah bu. Kami takkan nakal dan bersikap kasar seperti dulu. Jangan menjadi ibu dari anak lain bu. Ibu adalah kepunyaan kami. Tentu saja ibu mau pulang. Kalau kalian memang ingin ibu kembali. Ucap ibu sambil tersenyum. Ibu pergi meninggalkan kalian hanya karena ibu merasa yakin kalian tidak menyayangi ibu. Tetapi kalau kalian memang sayang dan mau menunjukkan kasih sayang kalian kepada ibu, tentu saja ibu mau pulang dan menjadi ibu kalian lagi. Bagaimana Rosemary? Tanya ibu bijaksana. Oh, manis sekali anak itu. Dia sangat senang bersamaku. Tapi aku lebih suka bersama anak-anakku sendiri meskipun kalian tidak semanis Rosemary. Jawab ibu Pam dan Dick. Aku berjanji kepada Rosemary akan menjadi ibunya bila ternyata anak-anakku bersikap seolah-olah tidak sayang kepadaku. Oh, mudah sekali kembali ke rumah anak itu. Jangan bu, ibu lihat saja. Kami akan menunjukkan betapa sayangnya kami kepada ibu. Pam berkata sambil tersenyum manis dan memandang sayang kepada ibunya. Betapa lembut dan manisnya wajah ibu bila dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang ditawarkan oleh ibu bijaksana untuk menjadi ganti ibunya. Kalau begitu, mari kita pulang. Ucap ibu sambil tersenyum. Mereka pun pulanglah. Betapa berbeda sikap Pam dan Dick setelah itu. Mereka takut kehilangan ibu mereka lagi. Nah adik-adik, bila kita menyayangi seseorang, kita harus menunjukkan kepadanya bahwa kita benar-benar menyayanginya.
Sekian dulu cerita dari Kak Citra. Sampai jumpa di acara Tori selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik kesayangan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat mendengarkan kembali Tori hari ini. Kakak percaya adik-adik dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, beri kami pengertian serta kemampuan untuk melakukannya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Amin. Tadi adik-adik sudah dengar cerita tentang dua orang anak yang kasar pada ibunya. Mereka membentak, marah, tidak patuh pada ibunya. Padahal ibunya itu sangat sayang pada mereka. Selalu memasak makanan yang enak, membacakan cerita, mencium mereka, dan memperlakukan mereka dengan sabar sekali. Baik sekali kan? Tapi karena tindakan dari anak-anaknya yang tidak baik itu, ibu ini menjadi sedih. Beliau merasa bahwa anak-anaknya ini tidak menyayanginya. Kalau di antara adik-adik ini, siapa yang sayang papa mamanya? Adik-adik yang sayang dengan orang tuanya, ucapkan dengan keras nama kalian. Haleluya, semuanya sayang kepada papa mamanya. Nah, adik-adik mungkin sering ya mengatakan kepada papa mama kalau adik-adik itu menyayangi mereka. Mungkin ada juga ya yang malu-malu untuk mengatakan, tetapi kalian merasa bahwa kalian itu anak yang menyayangi orang tua. Adik-adik, rasa sayang itu bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar perasaan atau keinginan, tetapi haruslah disertai dengan tindakan untuk menunjukkan kasih dan sayang kita itu. Kakak akan bacakan sebuah ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan adik-adik, kita memiliki Allah yang tidak hanya sekedar memberi perintah untuk mengasihi. Namun, Allah sendiri adalah teladan yang sempurna dalam hal mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Allah begitu mengasihi kita manusia, bahkan saat kita ini masih berdosa, masih melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dapat kita jumpai pernyataan dari Allah sendiri bahwa Dia mengasihi kita manusia. Salah satunya tertulis dalam kitab Yeremia. Yuk kita baca di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, kasih Allah Bapa itu luar biasa bagi manusia.
sehingga mengutus anaknya untuk datang ke dunia. Kita baca lagi dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak hanya berkata mengasihi manusia, tetapi Dia menunjukkan kasih-Nya itu melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Bahkan, Yesus Kristus pun rela mati untuk disalib menggantikan penghukuman yang harusnya kita terima. Yohanes 15 ayat yang ke-13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah teladan dari Tuhan sendiri. Nyawanya pun Dia berikan bahkan saat kita ini masih berdosa. Hari ini, adik-adik ada dalam keadaan yang baik semua karena pemeliharaan Tuhan, melalui orang tua kalian juga. Nah, mungkin kalian tidak begitu menyadarinya ya, karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari untuk beraktivitas makan, minum, belajar, bermain, serta bertemu dengan orang tua di rumah. Sekarang, coba adik-adik perhatikan. Mama bisa sibuk seharian untuk menyiapkan makanan buat kita, mencuci dan menyetrika baju, membacakan cerita, menemani belajar dan bermain. Papa juga bekerja tanpa lelah supaya dapat memenuhi kebutuhan kita, baik itu makanan, pakaian, sekolah, untuk membeli mainan, bahkan untuk berlibur. Semua itu dikerjakan oleh orang tua kita setiap hari, sebagai wujud kasih dan juga sayang mereka kepada kita. Tapi, belum tentu loh setiap hari ini kita mengucapkan terima kasih. Kita menunjukkan wajah yang penuh sukacita dan gembira saat bertemu dengan mereka. Kita masih sering menggerutu, mengomel, membentak orang tua karena tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau belajar, bahkan tidak mau membantu hal-hal yang ringan, seperti melipat selimut, mengambilkan barang, mengembalikan mainan, atau menyapu. Jangan sampai ya, kita menjadi sama seperti dua anak yang kasar tadi. Kita tadi sudah belajar bahwa kasih haruslah diwujudkan di dalam perbuatan, di dalam tindakan yang nyata. Nah, Tuhan kita sudah menjadi contoh yang sempurna bagi kita. Karena kita ini anak Tuhan, marilah kita hidup sebagai anak terang. Mulai sekarang, ayo kita wujudkan kasih kita, sayang kita, melalui perbuatan, melalui tindakan kepada orang tua kita. Seperti apa? Contohnya, kita berkata sopan kepada orang tua, tidak marah-marah, tidak membentak, bahkan ketika disuruh melakukan sesuatu yang kalian tidak suka. Menolong pekerjaan di rumah. Nah, pekerjaan apa ini misalnya? Seperti yang kakak katakan tadi ya. Contohnya, menata tempat tidur, membereskan mainan, menyapu, menyiram tanaman mungkin, mengajak adik bermain, dan melakukan nasihat dari orang tua kita. Semua itu bukanlah pekerjaan yang berat adik-adik. Semua itu mampu untuk adik-adik kerjakan. Tunjukkanlah sayang kalian itu melalui tindakan, melalui perbuatan setiap hari. Jangan lupa juga untuk selalu mendoakan papa mama kalian. Jadilah berkat bagi keluarga kalian, karena kalian ini adalah anak-anak terang miliknya Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami terima. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah dalam hidup kami. Pakailah kami menjadi saksi-Mu di dalam hal mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami ini masih kasar,
menggerutu, marah-marah kepada orang tua kami. Kami mau belajar mengasihi sebagaimana Engkau, Tuhan, mengasihi kami. Kami mau menjadi berkat bagi orang tua kami, juga bagi setiap orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Tolong Engkau berkati dan lindungi orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sehat selalu ya. Tetap semangat mengikuti Tori. Tuhan Yesus memberkati.